Oke ya, ini lagi masuk ke ke live streaming dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para book lovers dimanapun Anda berada. Kembali bertemu saya lagi, Kang Mufti, dalam acara yang super keren, PSBB, Podcast Seru Bahas Buku. Kemarin ada yang nanya tuh, Kang kok namanya masih PSBB sih? Kan virusnya ya udah dikit-dikit menghilang nih. Ya nggak apa-apa, brandingnya udah PSBB aja gitu ya. Dan insya Allah hari ini, udah lama ya kita nggak ketemu lagi di PSBB ya. Kemarin juga ada yang nanya, Kang Mufti kemana aja gitu, kok nggak live lagi? Ya, Masya Allah luar biasa. Mungkin ada hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu ya. Tapi insya Allah kekangenan kalian kita akan jawab hari ini. Kita akan sama memulai lagi tentang membahas sebuah buku. Bukunya keren guys. Bukunya tentang jiwa yang tenang. Menarik. Tapi kayak gimana sih jiwa yang tenang itu? Oke, kita akan bahas guys ya. Bersama dengan 3 narasumber yang kece, yang keren banget guys. Saya udah baca 3 narasumber ini, naskahnya juga keren-keren. Dan tentunya penasaran kan, kira-kira naskahnya apa aja ya? Atau kira-kira nanti isi dari PSBB ini apa aja ya? Oke. Terus pantengi sampai tuntas guys. Insya Allah banyak pembelajaran dan hikmah yang pasti didapatkan. Nah, untuk memulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Ya, nama saya Mufti Zasolin. Silakan panggil saya Kang Mufti. Saya founder Buku Langkah Indonesia, Muftivator, dan juga penulis buku. Nah, insya Allah saya akan memandu di PSBB ini bersama 3 narasumber. Saya akan memperkenalkan 3 narasumber. Yang pertama, ya beliau bernama Dr. Fahauli Salviani. Maaf kalau saya agak kepelitet-pelitet lidahnya ya. MKes guys, beliau seorang dokter umum magister kesehatan yang berfokus di manajemen administrasi rumah sakit. Sekarang beliau diamanahkan sebagai manajer pelayanan pasien di RSUD Tengku Rafiak Siak. Nah, tahu nggak Siak di mana? Di Riau, Pekanbaru. Beliau juga sebagai ketua Pokja Pelayanan Asuhan Pasien, koordinator Change Champion Berakhlak, pernah sebagai kepala instalasi IGD, ya, rawat inap. Wow, luar biasa guys. Ini aktif banget ini. Ibu dari 2 anak soleh, pintar dan kuat, Muhammad Fatihul Khair dan Abiyu Alif Fatullah, serta istri dari Bapak Dabrinus. Penulis juga telah menelurkan beberapa buku guys. Wow, sudah berkarya ternyata ya. Lihat, nanti lihat kitab Bu Dokter nih di belakangnya banyak buku. Suka buku beliau. Dan insya Allah sedang proses nih menghasilkan buku solo. Semoga diterbitkan di Buku Langka ya. Sekalian promosi. Untuk lebih lanjut nanti IG-nya silakan di Hauli_Umu Alfat ya. Nah, judul naskahnya nanti saya bahas ya. Oke, saya akan sapa dulu. Assalamualaikum Bu Hauli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Salam kenal Bu Hauli. Salam kenal juga, Kang Mufti. Tuh guys, lihat ya di belakangnya ya, buku semua ya tuh guys ya. Keren. Nah, insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol dulu ya Bu Holi ya di narasumber pertama. Nanti saya akan perkenalkan narasumber-narasumber yang lain ya. Bu Holi, ini luar biasa Bu. Ini aktivitasnya padat sekali, terus S2 juga, magister juga gitu ya. Terus gimana Bu bagi waktunya Bu? Ibu rumah tangga juga kan sekarang berarti ya? Iya, betul sekali. Terus penulis juga guys, Masya Allah. Berapa buku Bu sekarang? Buku antologinya itu mungkin udah lebih 10, Kang. Masya Allah guys, 10 buku. Wow, perlu kita contoh nih ya produktivitasnya ya. Bu, sedikit dong, sekarang aktivitas Ibu berarti sebagai ibu rumah tangga ya? Iya, Pasti profesi kerja juga. utamanya ibu rumah tangga, PNS juga, Kang. Masya Allah, PNS, ibu rumah tangga. Itu bagi waktunya gimana Bu? Keren. Bagi waktunya ya memang masih tahap belajar ya, Kang. Ya memang manajemen waktu itu harus terus dipelajari. Jadi ya belajar memanage waktu aja, Kang. Jadi utamakan Allah dulu, kemudian pasangan, kemudian baru anak-anak, baru diri sendiri, Kang. Gitu. Oke, Masya Allah. Ini aktif sekali ya Bu ya. Ini saya pengen penasaran nih Bu ya. Koordinator Change Champion Berakhlak itu apa Bu? Oh iya, kebetulan sekarang kan pemerintah ya, Presiden Jokowi itu
mengamanahkan kepada semua instansi, terutama instansi yang pemerintah, itu core value-nya sama, yaitu berakhlak. Jadi kebetulan di rumah sakit kami sedang diikhtiarkan bagaimana menanamkan core value yang sama, yaitu berakhlak gitu. Jadi saya diamanahkan oleh Bapak Direktur sebagai koordinator Change Campaign itu sebagai ketua kelasnya, Kang, yang menggerakkan program ini gitu, pilot project-nya lah gitu. Wow, luar biasa. Ibu rumah tangga, magister, penulis, terus koordinator Change Champion berakhlak. Keren-keren guys. Nanti kita akan belajar ya guys ya. Beliau nulis buku, nulis naskah nih. Nanti spoilernya nanti saya kasih tahu ya. Oke, itu narasumber pertama. Sekarang saya akan memperkenalkan narasumber kedua, yaitu Teh Nur Hasanah. Oke, saya bacakan dulu profilnya. Nur Hasanah biasa dipanggil Teh Nu, lahir di Bandung ya dong, Teh Nu. Masih lahir di Bandung. Mantan sekretaris orang Jepang dan finance di perusahaan maintenance aircraft. Memutuskan untuk resign setelah menikah dan memilih berkarir menjadi ibu rumah tangga. Tinggal di Hamamatsu, Jepang, aktif di organisasi kemuslimahan Fahimah, juga aktif di laman pribadi Instagram @tehnunu_. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Teh Nu. Waalaikumsalam. Terdengar nggak, Kang? Ini suara Terdengar, saya. terdengar jelas. Berarti sekarang lagi ada di Alhamdulillah. mana nih? Lagi Di rumah. rumahnya di mana? Ya, ini di Jepang, alhamdulillah. Oh, Masya Allah, guys, kita live di Jepang nih, guys. Di Iya, Jepangnya di Kang. mananya, Teh Nu? Di Hamamatsu, di Shizuoka. Hamamatsu ya. Oke, itu sama Ciseke atau sama Cicahem deketan mana tuh? Enggak, Cicahem lagi. Oke, Teh Nu, saya pengen nanya-nanya nih, luar biasa. Ini naskahnya, guys, ini cerita beliau tentang di Jepang. Jadi ada beberapa, saya nyebutnya drama yang menarik gitu ya. Tapi ini menariknya dibalut dengan kisah. Oh, pokoknya nanti beliau lah yang cerita ya. Tapi saya pengen nanya ini dulu nih, Teh Nu. Kan Teh Nu kan aktif banget ya di sekretaris ya sebelumnya ya. Terus tiba-tiba memutuskan untuk resign ya. Itu gimana ceritanya, kok bisa? Kan nggak semua loh seorang ibu yang memutuskan untuk resign. Aduh, sedih deh. Makanya ini sebelumnya mau minta apa ya? Bukan kita ya. Mau bilang terima kasih sama Kang Mufti. Alhamdulillah, nunggu banget kesempatannya ya, udah boleh ikut menulis, karena memang sebelumnya menjadi ibu itu Masya Allah nikmat banget. Jadi kayaknya saya kalau misalnya tidak didokumentasikan gitu ya. Gitu. Jadi memang saya tuh memang cita-citanya memang pengen jadi ibu rumah tangga sebetulnya dari iya, jadi kayaknya udah nikah, udah kayak pengen jadi ibu-ibu aja gitu aku mah gitu. Jadi ya udah akhirnya resign, jadi ibu-ibu aja weh sekarang mah gitu. Masya Allah. Berarti sekarang ikut suami kerjanya atau memang gimana? Ya ikut suami. Suami memang kerja di sini, jadi saya ikut Tapi juga menemani suami di sini. pernah juga kerja di perusahaan Jepang di sana, Teh Nu? Oh enggak, jadi nggak tahu ya, kadarullah aja gitu, kebetulan aja karena memang dulunya memang di Indonesia, di Sorak apa? Enggak di sini ya, dulunya di Bandung, memang orang Jepang, bos aku orang Jepang, tapi udah gitu ketemu suami yang keturunan orang Jepang gitu. Oh, suami keturunan Jepang. Gitu akhirnya ya udah kita kesini deh gitu. Jadi Tapi bisa bahasa Indonesia ya? Ada keluarga. Siapanya? Bos akunya? Suami bisa bahasa Indonesia dong. Suami, oh iya. Iya, karena memang dia keturunan ketiga ya dari kakeknya lah gitu. Wow, luar Jadi biasa. sebenarnya udah ya sekolah di Indonesia, udah kayak orang Indonesia sebenarnya mah gitu. Sama aja kayak kita. Berarti kalau saya nanti ke Jepang bisa ada tempat tebengan, guys. Amin, boleh, mangga. Ayo, dasar kamu ya. Oke, Tenu, nanti saya bahas tentang kisahnya di naskahnya Tenu ya. Ini menarik banget ya, insya Allah. Oke, sekarang saya akan ke narasumber yang ketiga ya. Beliau adalah, kalau saya sering manggilnya Kang Aziz ya, tapi beliau brandingnya Ayah Zaid ya. Abdul Aziz ST MPD adalah sosok parenting, writing, and master of education
yang berdomisili di kota Cimahi. Untuk menunjang karirnya, beliau telah menempuh studi manajemen pendidikan Islam di salah satu universitas negeri Islam terbaik di Indonesia dengan nilai yang memuaskan. Setelah menginjak usia 31 tahun ini, beliau semakin mantap untuk berbagi ilmu dan pengalaman di bidang parenting, guys. Ya, tujuannya untuk memahamkan dan membina para papah muda dan mamah muda untuk memaksimalkan potensi sebagai orang tua. Wow, itu luar biasa nih, guys. Dan beliau aktif sekali ya, jadi bukan hanya sekadar sharing tentang parenting, tapi juga penulis buku juga. Nah, soal menulis buku, beliau memiliki target dalam hidupnya menuliskan 1 buku solo per tahun, mulai dari 2021 sampai akhir hayat. Berarti kalau misalnya sekarang usia 31, misalnya dikasih kesempatan 20 tahun, berarti 20 buku tuh guys, gitu ya. Kalau 30 buku tuh, keren. Gitu, luar biasa. Dan semangat menulisnya agar menjadi ladang kebermanfaatan untuk keluarga dan banyak orang. Harapan beliau adalah semoga Allah meridhoi semua langkah-langkahnya dan terus menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Amin, amin, amin ya Allah. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Kang Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya ketemu lagi ya Kang ya. Terakhir Alhamdulillah. di Cimahi. Guys, ini narasumbernya keren-keren guys. Magister manajemen, mantan sekretaris di Jepang, sekarang tinggal di Jepang. Terus yang ini S2 juga dia Kang Aziz ya? MPD. Ya, alhamdulillah. Aduh, saya masih sarjana, Oke, Kang Aziz, sehat Kang Aziz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Sekarang aktivitasnya tambah padat sepertinya ya? Iya. Apa yang terbaru nih Kang Aziz yang bisa di-sharingkan? Aktivitas yang terbaru saat ini masih sih di guru dan dunia parenting, gitu ya. Kita mengadakan program untuk pasangan antara anak dengan orang tua, gitu. Baru launching di tahun 2023. Masya Allah. Itu program kemarin-kemarin tuh sempat kita pengen ikut, cuman bentrok sama cara lain. Waktu yang apa yang ke alam itu ya kalau nggak salah. Iya, betul sama. Ya kalau nggak salah ya. Keren-keren ya programnya guys. Jadi kalau misalnya para book lovers pengen kepoin Kang Aziz, silakan di Instagram tuh ayah.cerdas, ayah.cerdas. Silakan kepoin di IG-nya itu ya. Oke, Kang Aziz keren banget aktivitasnya juga luar biasa. Ya, sekarang tinggal di Cimahi ya berarti Kang Aziz ya? Iya, masih di Cimahi. Oke, total berapa buku sekarang? Untuk buku solo baru satu, yang kedua ada, cuma belum terbit gitu ya yang kedua, dan lagi nulis buku solo yang ketiga. Masya Allah, antologinya ada berapa? Antologinya berapa ya? Lupa, 11 apa 12 gitu ya. Apa 13, lupa lah. Masya Allah. 11 sampai 13. Ini produktif semua ini. Wah, keren. Nih saya kadang-kadang kalau sama orang-orang hebat, tapi semangat sih sebenarnya. Jadi punya banyak relasi, punya banyak network ya. Oke, para book lovers itu kita sudah perkenalkan para narasumber, 3 narasumber yang keren-keren banget. Kita akan membahas tentang naskah-naskah mereka dalam judul buku Jiwa yang Tenang. Wow, luar biasa. Sekarang saya ke Bu Holly lagi, Bu. Nah, Bu Holly, ini kan Bu Holly judul bukunya itu Maumut Mainah ya? Bener ya, Bu ya? Iya. Nah, itu apa, Bu? Ceritain dong sedikit, tapi jangan semuanya, biar nanti penasaran, biar beli bukunya gitu loh, Bu. Ceritain sedikit, Bu. Ini tentang apa sih? Ya, terima kasih Kak Mufti. Jadi ide tertarik bergabung membuat buku antologi karena kan tema itu kan jiwa yang tenang. Karena itu merupakan suatu cita-cita ya yang ingin dicapai bagi diri sendiri, menjadi pribadi yang jiwanya yang tenang, karena terinspirasi dengan surah Al-Fajr gitu, Pak Mufti. Jadi ingin dipanggil menjadi pribadi jiwa yang tenang kayak gitu Kang. Jadi ya tertarik gitu Kang menulis buku Mutmainah ini karena itu ada kaitannya dengan ketaatan gitu. Jadi saya ingin menjadi pribadi yang taat kepada Allah gitu ya, kepada pasangan, kepada orang tua gitu. Pada pemimpin juga gitu, selama sesuai dengan syariat itu. Masya Allah. Luar biasa. Ini kalau surat Al-Fajr, Bu ya, saya pernah punya pengalaman di sebuah training dan ini jadi semangatnya gitu ya. Jadi kalau kata guru saya di training itu, justru orang-orang yang diberikan rezeki banyak adalah orang-orang yang tenang katanya. Karena kan, wahai jiwa yang tenang gitu kan. Jadi justru kalau rezeki mampet itu jiwanya nggak tenang gitu ya.
Saya dapat banget tuh dari wah gila keren banget. Jadi kalau lagi panik, lagi gelisah itu biasanya rezekinya mampet. Jadi kita perlu jadi jiwa-jiwa yang tenang gitu ya Bu Holly ya. Betul, betul. Bu, ini kan naskah Ibu kan tentang pengalaman pribadi tapi diceritakan sepertinya kayak pihak ketiga gitu ya, orang ketiga. Cuman tadi kan saya nanya sebelum ini ya. Ini cerita Ibu atau cerita orang lain nih biar saya takut salah kan gitu ya. Bu, kan memang jadi seorang istri. Nah, ini jadi gini guys, ini beliau menceritakan tentang pengalaman beliau ya banyak hal ya ketika LDR. Nih yang paling saya pengen bahas tentang LDR aja karena menarik nih ya. Itu waktu ketika LDR itu gimana Bu ceritanya dan hikmah apa dan akhirnya sekarang bisa nyatu lagi itu ceritain sedikit dong Bu tentang hal itu. Oke. Masa LDR itu kan kenapa kami bisa LDR karena itu salah satu konsekuensi yang harus kami terima apabila kami memang mau menikah gitu karena apa ya itu sebuah perjanjian gitu ya kepada orang tua. Jadi ya kami menjalani LDR itu ya dengan senang hati gitu ya walaupun ya banyak tantangannya. Seiring berjalan memang zaman sekarang itu identik dengan LDR kan gitu karena ya karena faktor pekerjaan ya gitu. Tapi kalau di daerah saya di Aceh itu LDR tuh masih hal yang tabu gitu. Ya kalau suami istri itu kan memang harus serumah gitu, tapi ya memahamkan masyarakat yang belum terbiasa itu kan susah ya Kang ya. Ya udah jadi jalani aja gitu. Terus seiring berjalan juga belajar dengan para ilmu pakar parenting, pakar pernikahan. Jadi katanya kalau LDR itu ya syaratnya harus kuat iman gitu kan. Karena kita harus yakin gitu ya yang menjaga pasangan kita ke Allah gitu. Jadi kita harus banyak ya intinya yang maha pelindung, maha penjaga semua itu adalah Allah. Jadi kita saya sebagai seorang istri harus lebih dekat lagi gitu sama Allah kan. Jadi berharap pasangan saya di sana jaga sama Allah juga gitu kan. Masya Allah. Dan 8 tahun guys LDR-nya. Saya aja waktu itu istri saya ada training di Jakarta. Ya saya tinggal di Bandung, tinggal di Jakarta. Dua malam tuh ditinggal. Itu udah was-was gitu ya. Ini luar biasa. Salut saya. Keren Bu. Dan Masya Allah. Jadi hikmah gitu ya Bu ya. Jadi ternyata kan LDR itu Ibu semakin dekat sama Allah. Dan doa sama Allah untuk dijaga. Suaminya dijaga gitu ya. Ibu juga dijaga. Masya Allah. Itu hikmah ya Bu ya. Ya, betul sekali. Keren. Dan keputusan untuk mengakhiri LDR juga nggak mudah juga Bu ya. Ada tantangan-tantangan di sana ya berarti ya. Betul sekali. Nah itu apa Bu? Dari mulai LDR terus udahlah kita nggak LDR lagi. Itu apa ya? Pemantiknya apa Bu? Pemantiknya sewaktu saya LDR dengan suami itu kebetulan ada sosok pengganti ya. Maksudnya gini, ada sosok laki-laki yang bisa jadi contoh untuk anak-anak saya. Ada waktu itu masih ada ayah ya, masih ada almarhum ayah saya, terus masih ada adik laki-laki saya. Saya kebetulan anak perempuan satu-satunya, jadi saya punya adik laki-laki 3. Jadi segala apa ya aktivitas saya yang mesti ditemani oleh mahram itu ada adik saya gitu. Jadi saya kemanapun ditemani oleh adik saya gitu. Jadi saya nggak pernah sendirian. Terus anak saya masih ada sosok laki-laki yang bisa jadi teman bermain gitu. Jadi masih apa ya sekalian saya juga masih menemani ibu saya gitu. Maksudnya ibu saya itu masih apa ya masih butuh saya gitu ya. Jadi seiring berjalan ayah saya meninggal, adik saya kuliah. Jadi mulai nggak ada sosok laki-laki di rumah gitu. Jadi kemudian juga apa ya kata pakar parenting ya dikatakan LDR itu tidak boleh harus ada masanya untuk diakhiri gitu untuk perkembangan jiwa anak-anak gitu. Jadi saya berikhtiar untuk menyampaikan pelan-pelan kepada orang tua saya agar saya diizinkan untuk ikut ke suami saya gitu. Itu Masya Allah. Jadi alhamdulillah Allah mudahkan gitu kan. Jadi ada orang yang istilahnya yang berempati kepada saya gitu, yang mereka tuh sangat mensupport saya gitu dari keluarga besar, dari semuanya gitu. Saya juga nggak menyangka Allah mudahkan semuanya gitu kan. Masya Allah. Dan pemantik itu ternyata ya salah satunya anak ya Bu ya, perkembangan anak ya. Saya pernah dengar memang di dunia parenting ya, trainer ini Kang Aziz nanti ya saya konfirmasi. Karena memang penting ya anak-anak itu memiliki sosok figur ayah ya.
kalau nggak bisa kalau bisa digantikan ya berarti cari ke atas, entah kakak, ayah atau kakek dan sebagainya ya. Karena itu buat perkembangan alamiah anak akan bagus banget ketika figur ayah ada gitu ya. Dan ini tantangan LDR kan gitu. Betul. Ayahnya ya jauh gitu ya, ayahnya jauh dari tempat tinggalnya. Dan luar biasa, wow keren banget Bu. Memutuskan untuk mengakhiri dan karena anak gitu, karena perkembangan anak tuh keren banget, luar biasa. Wow. Oke, Bu. Ini Ibu kan di naskahnya ngambil ibroh ya dari sosok Siti Khadijah. Dan beliau, ya siapa sih yang kenal Siti Khadijah gitu ya? Bagi seorang Muslim pasti tahu lah sejarah hidupnya dan sebagainya. Nah, kenapa Bu, Ibu memilih sosok Khadijah yang dijadikan ibroh atau hikmah? Apa yang pengen Ibu share di apa yang dari pembaca atau untuk pembaca tentang sosok ibroh dari Siti Khadijah ini, Bu? Iya, Siti Khadijah itu adalah istri Rasulullah ya, istri Rasulullah karena saya berpikir Rasulullah itu adalah memang figur yang memang yang pertama utama prioritas yang harus kita teladani gitu ya, itu harus kita contoh karena itu sunnah Rasulullah gitu ya, kita memang harus menjadikan panutan gitu Rasulullah. Terus siapa lagi yang kita jadi panutan, otomatis kalau kami perempuan ya pasti pasangannya Rasulullah, Siti Khadijah gitu ya, karena Siti Khadijah adalah istri yang memang pertama sekali yang mendukung Rasulullah gitu. Jadi kita juga melihat sirah Siti Khadijah itu dari dia seorang saudagar kaya yang posisinya itu kisahnya jadinya apa ya, mungkin kita bilang bosnya gitu ya, ketika Rasulullah masih sebagai pedagang gitu ya, kemudian ketika mendengar Rasulullah itu posisi Khadijah yang tadi tinggi itu langsung gitu ya, apa ya, memposisikan diri itu ya di bawah suaminya gitu. Itu adalah fenomena yang memang harus kita contoh betul itu kan gitu di zaman sekarang gitu. Dan ini tantangan zaman sekarang loh, Bu Betul kan. Holly. Era sekarang itu kan wanita lebih banyak ruang untuk berkreasi sehingga secara derajat banyak yang justru di atas laki-laki ya sekarang ya. Dan tantangan wanita adalah ya tadi ibroh dari Siti Khadijah keren banget Bu Holly inspirasinya. Jadi guys, ya ini bagi book lovers yang mungkin sekarang mau nikah gitu ya, terus mau melangsungkan pernikahan dan sudah menetapkan calon sebagai seorang suami yang mungkin secara dalam tanda kutip derajat lebih di bawah, ya perlu tuh ya Bu, ibroh Khadijah ini jadi pegangan ya. Betul sekali. Nah, itu kan Khadijah itu kan bosnya ya ibaratnya Bu, di dunia perdagangan kan bosnya Rasulullah, terus menikah tiba-tiba ya ibaratnya merendahkan gitu ya. Wow, keren. Dan menurut Bu Holly nih, apa yang terjadi ketika seorang istri tidak, ya maksudnya gini, dia derajatnya mungkin lebih tinggi, dia tidak mau merendahkan dirinya atau merendahkan hatinya. Apa yang terjadi menurut Bu Holly? Iseng aja saya tanyanya, Bu. Ya, ketika seorang istri tidak mau merendahkan egonya gitu ya, ataupun tidak mau memposisikan dirinya sebagai makmum gitu ya. Jadi kalau kita menikah itu kan suami kita jadi imam gitu ya, kita jadi makmum. Betul. Jadi itu akan terjadi ya, si suami ini merasa tidak dihargai, tidak direndahkan, itu akan jadi sumber konflik gitu di rumah tangga. Jadi untuk di rumah tangga itu ya posisinya ya kita harus tahu diri gitu. Kita posisi adalah makmum. Makmum itu ya harus taat gitu pada imam, kita nggak boleh mendahului imam gitu, imam dulu baru kita ikut gitu kan. Masya Allah, guys, book lovers tuh keren banget tuh ya. Memang nggak bisa dipungkiri ya ketika ada wanita atau seorang ibu yang memang secara posisi derajatnya lebih tinggi ya, tantangan juga sih memang benar-benar untuk memposisikan egonya di bawah suami. Karena ya tadi kalau ternyata emang tidak berhasil ya konflik gitu ya Bu Holly ya. Dan Masya Allah naskah ini jadi inspirasi. Jadi kalau Anda sebagai pembaca baca naskah ini banyak belajar banget ya. Dan akhirnya ujungnya tentang ketaatan ya Bu Holly ya. Betul sekali. Nah soal itu nanti ya saya tanya-tanya lagi Bu Holly ya. Oke, siap. Oke siap. Makasih Bu Holly. Sekarang saya ke Teh Nur. Oke. Standby Teh Nur. Ada Teh Nur? Oh sepertinya sedang
Oh, oke, siap. Ada. Oh, ada. Siap. Oh, anaknya Ada. emang kuliah. Di sana jam berapa, Teh Nu? Sekarang 10.40, beda 2 jam Oh, sama di oke. Bandung. Malam ya Hmm. berarti ya. Bahwa Konfirmasi dulu, barusan sekretarisnya di Indonesia ya, aku ya, bukan di Jepang ya. iya Emang maksudnya di Indonesia, orang tapi Jepangnya di Indonesia. ya orang Jepang di Indonesia kan gitu ya. Ya, betul. Siap, siap, Betul. siap. Oke. Tenu, Ya. ceritain dong. Ini kan naskahnya untuk anak mama yang pemberani, betul ya? Iya. Nah, itu Betul. apa sih, Tenu? Ini dong ceritain sedikit dong, biar para pembaca pada penasaran. Mungkin apa ya? Mungkin klasiknya, misalnya kita tuh selalu punya ada perasaan bersalah sama anak pertama, benar nggak sih? Kalau saya kan, alhamdulillah saya udah punya 2 anak nih, yang pertama laki-laki, saya yang kedua ini perempuan, dan itu pasti kayak ada perasaan bersalah gitu ya, mungkin dari perjalanan mendidiknya dari kecil tuh kayak ada kesalahan gitu, perasaan aduh ini aku harusnya nggak kayak gini gitu. Nah itu tuh kayaknya aku mendedikasikan tulisan ini tuh untuk dia, nanti siapa tahu udah besar dia baca itu Baca. gitu. Keren. Gitu. Nah, jadi ini adalah anak pertama ya kisahnya ya, Teh Nu Iya, ya. untuk anak pertama. Wow. Dan guys, ini book lovers, jadi kisah beliau ini, kisah Teh Nu ini diceritakan menarik nih di Gunung Fuji. Tahu nggak Gunung Fuji di mana? Udah pernah ke sana? Iya. Belum ya. Itu gimana, Bu? Ini menarik nih ya. Cerita dong ketika di Gunung Fuji itu dan hikmahnya apa, Bu? Apa tuh? Yang ini ya, yang dulu tuh, jadi dulu tuh waktu hamil anak pertama itu, Ya, hamil anak pertama. main melulu kan, astagfirullah, main gitu ya, buka dong. Nah udah gitu, salah satunya itu yang ke Gunung Fuji itu, jadi itu nggak pernah bilang sama teman-teman kalau aku lagi ada lagi hamil gitu, itu main ke itu kan, yang main para layang itu kan, itu bukan ya? Ya benar, para layang betul. Para gliding ya, itu tuh masya Allah itu kalau inget sekarang, ya ampun dulu berani banget ya ke sana dalam keadaan hamil gitu, itu tuh hamilnya masih itu baru 3 bulan ya, kayaknya 3 masih, bulan ya, Bu ya. Berarti kan hamil muda itu ya? iya hamil muda, iya muda. Wow. Kalau yang sebenarnya udah beberapa main ke Fuji tuh memang udah beberapa kali, cuma itu tuh ada sempet juga naik Gunung Fuji juga pernah, itu waktu hamilnya 5 bulan gitu kalau nggak salah ya, itu teh udah rada gede itu mah. Dingin Itu di sana, Bu? gimana cuacanya ya? Waktu itu memang kalau misalnya untuk paling bagus itu kalau mau naik Gunung Fuji itu bulan-bulan Agustus sampai September. Tapi waktu itu qadarullah juga nih kayaknya Allah yang kamu teh nggak boleh gitu ya, akhirnya itu gara-gara nggak boleh karena di sana tuh di atasnya tuh lagi ada apalah hujan atau apa, jadi akhirnya nggak boleh naik. Iya kayak gitu. Jadi akhirnya merahasiakan ini ya, merahasiakan kehamilannya ya pada saat. Nah itu yang ya, kalau itu yang ngerasain itu yang waktu main paragliding itu. Kalau naik gunungnya sih, naik gunung yang hiking itu loh, yang emang naik. Sebenarnya kayaknya aman-aman aja ya kalau misalnya untuk usia 11 tahun udah boleh naik ke atas Gunung Fuji sebetulnya. Wow, guys, ini Teh Nu nih sempet loh naik ke Gunung Fuji sambil itu. ngasuh ya. Ya, sambil bawa bendera Indonesia. Tepat tanggal 17 Agustus, guys. Wow, keren. Tapi nggak ke Gunung Fujinya, karena kan nggak boleh ke Gunung Fuji kan. Akhirnya kita ke tempat lainnya gitu. Kemana? Ke bukit seberangnya gitu. Ya buat foto aja. Belakangnya tuh latarnya Gunung Fuji gitu. Karena nggak boleh ya di sana ya. Nggak boleh. Cuma sampai kayak Petangguhan Perahu mungkin sampai nggak nyampe puncak lah gitu. Gitu. Jadi udah naik, sempat naik, tapi naik mobil ya, nggak hiking ke atasnya. Jadi kalau ke Gunung Fuji tuh bisa naik mobil sampai berapa, terus kita parkir, terus nanti kita lanjut naik ke atas gitu, bisa naik kuda atau bisa hiking. Nah kita tuh rencananya mau hiking ke atas sampai Gunung Fuji tuh tepat 17 Agustus tadinya.
ternyata nggak boleh naik. Akhirnya ya udah deh kita jalan-jalan aja deh, main ke bukit seberangnya, ya udah yang penting latarnya Gunung Fuji deh gitu foto. Nah itu tuh Masya Allah tuh lagi hamil tuh. Masya Allah, luar biasa, Bu. Nah, ini kan anak pertamanya namanya Hamas ya, Teh Nur ya. Nah, itu ada ini nggak? Ada bawaan-bawaan tertentu gitu ya? Kan biasanya kalau anak dibawa kemana-mana, dia jadi karakter apa gitu. Kalau Teh Nur sendiri ngerasain anak pertama ini gimana? Setelah dibawa ke Gunung Fuji, dibawa ke sana, dibawa ke sini, itu aktif atau gimana, Teh Nur? Sebenarnya sama-sama kayak anak lainnya lah. Oh, sama ya. Nggak ada, iya sama aja. Nah, itu nama siap. Hamas tuh sebenarnya nama aslinya bukan Hamas ya. Cuma memang dulu tuh sempet pengen namanya tuh Hamas. Aduh seneng deh namanya Hamas. Cuma jangan Hamas dong, yang lain aja. Akhirnya aku cari nama Jepang yang artinya tuh kurang lebih sama lah. Apa Berani namanya? artinya. Ryuga. Ryuga itu katanya sih ya, dapat googling ya. Artinya tuh anak pertama laki-laki yang berani, dan kayak doanya sih kayak hatinya, kayak ilmunya, kayak Amin. ya akhlaknya ya, kalau kita mah ya doanya gitu. Masya Allah, saya dengar Ryuga jadi ingat nonton film Tsubasa, Bu. Oh ada Ryuga ya. Ada Ryuga. Oh, emang berani sih dia. Pokoknya emang berani. Gitu. Nah, Teh Nur, ini kan luar biasa ya, ceritanya ini kan. Saya boleh ini ya, boleh capture tentang cerita. Ini kan Teh Nur kan ya sebelumnya mantan sekretaris orang Jepang di Indonesia. Ya Gitu, betul. ya. Dan orang Jepang itu bisa bahasa Indonesia berarti? Nggak bisa sama sekali? Bisa. Oh, bisa. Bahasa Indonesia. Jadi dulu memang nggak ada kepikiran mau ke Jepang gitu, karena memang belum, nggak ada kepikiran ke Jepang. Memang itu mah pengalaman aja ya gitu. Memang dia bisa bahasa Jepang. Oh, jadi Teh Nur sekarang udah bisa bisa bahasa Indonesia, betul. Enggak, maksudnya Teh Nur sekarang udah bisa bahasa Jepang semenjak jadi sekretaris bos orang Jepang itu. Oh enggak, kalau sama sekali nggak ada pengalaman bahasa Jepang, karena memang orang Jepangnya itu bisa bahasa Indonesia, jadi kita komunikasi bahasa Indonesia aja gitu. Oke, siap. Iya gitu. Dulu tuh di Pangkur, sekarang udah nggak ada. Di Jalan Pangkur tuh ya Pak, di Bandung ya. Ya, oh gitu. Siap. Jalan Pangkur. Teh Nur, ini kan Teh Nur di naskahnya jelasin nih, menarik tentang emosi nih, ya. Tentang emosi. Tapi nanti saya bahasnya ya, karena ini adalah inti dari naskahnya Teh Nur. Oke, Teh Nur, makasih ya. Sharing-sharingnya nanti saya bahas tentang itu ya. Oke, saya ke narasumber yang ketiga. Oke, dengan Ayah Zaid atau Kang Aziz. Oke, Kang Aziz. Teh Nur boleh di silent, di mute dulu ya. Oke. Kang Aziz, ini kan naskah. Oh, sebelum judul naskah deh. Kan Kang Aziz koordinator nih buku antologi tentang jiwa yang tenang. Saya pengen tanya dulu, kenapa kok pakai judul buku ini? Atau ada sesuatu hal yang melatar belakangi Kang Aziz? Untuk yang awalnya nanti sebenarnya kenapa jiwa yang tenang? Karena sebenarnya ini rentetan dari apa yang saya dapatkan ketika belajar menjadi seorang ayah begitu. Jadi mulai dari niat gitu ya, bagaimana memposisikan diri dan lain sebagainya. Sehingga nanti di ujungnya itu adalah ketika seorang ayah mengasuh itu tetap harus dalam keadaan tenang. Nah, awalnya sih saya ingin ngajak para ayah tulis buku begitu ya, jadi seorang yang jiwanya yang tenang, sehingga nanti generasinya juga memiliki jiwa yang tenang gitu. Jadi kan terinspirasi dari surat Al-Fajr juga, bahwa ayah, anak-anak, keluarga, istri ketika kembali kepada Allah, yaitu harus dalam keadaan tenang gitu. Jadi dimulai dari siapa dulu? Dari ayah dulu sebagai kepala keluarganya gitu. Nah, karena memang ya udah, karena supaya semua anak ataupun remaja begitu kan, karena di buku antologi ini kan pesertanya ada juga yang anak SMA. Nah, makanya judulnya adalah secara umum adalah jiwa yang tenang.
siapapun itu, apakah dia berprofesi sebagai seorang ayah, ibu, anak, bahkan begitu ya. Ya harapannya ini adalah sesuatu yang memang jadi tantangan di masa sekarang begitu ya. Masa sekarang itu kan penuh dengan kegalauan gitu. Terutama masalah ekonomi yang katanya 2023 resesi gitu ya, turun. Nah, ini juga akan menghancurkan atau menurunkan jiwa-jiwa yang tadinya tenang bisa jadi tidak tenang gitu gara-gara ekonomi turun gitu ya. Nah, gimana caranya supaya walaupun keadaan Indonesia itu sedang turun secara ekonomi begitu ya, sosial budaya sedang turun begitu ya, tetap pribadi kita masing-masing harus jadi tetap memiliki jiwa yang tenang. Yes. Gitu. Wow. Dan ada konsekuensi logis ya ketika memang kita panik, gelisah, dan kita lebih tenang ya secara kehidupan, secara karir ya, atau secara rezeki. Beda ya Kang Aziz ya dengan orang-orang yang gelisah tentang ekonomi, tentang ketidakpastian, dengan orang-orang insya Allah pasti bantu, Allah pasti ngasih skenario yang terbaik gitu ya Kang Aziz ya. Pasti ada konsekuensi masing-masing ya. Betul kan. Jadi kalau misalkan gitu, seorang yang jiwanya tenang pasti yakin seyakinnya kepada Allah bahwa Allah itu maha pengatur rezeki, maha pengatur jodoh, maha pengatur alam dan semestanya. Kalau kita sederhana aja. Kalau misalkan kita jiwanya tidak tenang, itu kalau urusan rumah bisa berantakan. Gitu ya. Kalau misalkan jiwanya nggak tenang, urusan mengatur keuangan keluarga tidak tenang. Dan apalagi kalau misalkan kita di kantor, orang-orangnya tidak tenang, jiwanya tidak enjoy, gitu ya. Ya urusan kantor juga bakal berantakan, apalagi urusan negara dan. Betul banget Kang Aziz. Kang, saya nyerempet ke tauhid ya. Karena ini naskahnya ke arah sana, tema judul besarnya juga ke arah sana gitu. Kang, apakah memang hanya orang-orang yang yang dekat sama Allah, dekat sama atau percaya sama Allah yang jiwanya tenang? Ada nggak? Mungkin nggak orang-orang yang tidak dekat sama Allah atau nggak percaya sama Allah tapi jiwa tetap tenang, Kang? Ya. Jadi kadang-kala ketenangan itu kan dibagi dua. Tenang itu ada memang yang tenang hakiki dan tenang semu gitu ya. Nah, bagi orang-orang yang memang tidak percaya sama Tuhan begitu ya, katakanlah begitu, tidak yakin bahwa Allah membagi rezeki itu dengan adil gitu ya. Oke lah, misalkan dia kaya raya, punya jet pribadi dan lain sebagainya. Saya rasa itu hanya ketenangan yang semu, yang bohongan gitu. Karena banyak kisahnya juga orang yang punya jet pribadi, mobil Mercedes-Benz gitu ya. Ketika dia tidak kenal dengan Tuhannya, juga hidupnya hura-hura gitu. Hidupnya juga aslinya sebenarnya tidak tenang gitu. Jadi orang yang tenang versi siapa begitu. Kalau saya pribadi menganggap itu hanyalah ketenangan yang semu saja, bohong-bohongan atau hanya sesaat saja. Nah, beda dengan ketika kita yakin kepada Allah, maka tenangnya itu beneran tenang, yang hakiki. Kita ada musibah, yakin bahwa ini dari Allah dan pasti ada jalan, pasti ada solusi gitu ya. Kalaupun kita ditinggalkan oleh pasangan, ditinggalkan keluarga, ditinggalkan tetangga karena kematian dan musibah gitu ya. Ya yakin bahwa insya Allah semua itu ada hikmah. Masya Allah. Jadi ada dua lah jiwa yang tenang. Jadi teringat saya kemarin sering ngikutin TikToknya si Koh Dennis Lim ya. Beliau luar biasa hijrah dari bandar judi. Beliau bandar judi. Terus sekarang hijrah gitu luar biasa. Ya itu kalau saya mengaitkan tentang tema dari PSBB ini ya jiwa yang tenang gitu ya. Dia cerita bahwa bosnya yang penghasilan 7 miliar, 8 miliar per bulan, bahkan ya tadi naik jet pribadi, mobilnya bagus banget, tapi ternyata stres gitu, Ru. Dia pusing, dia stres
tertekan gitu ya. Padahal ya dia tinggal nunjuk semua kesenangan-kesenangan itu bisa dia tinggal dapatkan gitu, dengan mudahnya melalui uang yang dia dapatkan. Tapi ternyata jiwanya nggak tenang. Tadi mungkin kata Kang Aziz tenang yang semu ya. Dan dia cerita bahwa dia bukan tenang yang semu, tapi memang nggak tenang gitu ya. Jadi memang ada kaitannya ya ternyata, kalau kita sebagai seorang Muslim jiwa yang tenang ya terkait dengan Rob ya, dengan Tuhan kita Allah. Ketika kita dekat sama Allah, insya Allah jiwa kita tenang. Gitu ya Kang Aziz ya. Wow, luar biasa. Nah, Kang Aziz cerita sedikit dong tentang naskahnya Goresan Jiwa. Itu maksudnya gimana ya? Ya, jadi ini sebenarnya hanya peran saja sih. Bisa ketika merenung di sepertiga malam terakhir itu, saya merenungkan hidup saya begitu ya. Hidup saya seperti apa di masa lampau begitu kan. Penuh dengan drama lah gitu, drama. Nah, itu saya teringat dengan sebuah kasus. Saat itu saya sedang melakukan perjalanan dari Ranca Bali ke Ranca Upas dengan jalan kaki melewati gunung-gunung. Karena saat itu sedang melakukan diklasar Kop Sukarela gitu ya. Kalau itu PMI lah ya, PMI-nya Unes Kampus. Dari persiapan sampai ke acara hari itu, kondisi saya memang tidak fit dan sangat melelahkan, sekaligus juga posisinya sebagai koordinator lapangan gitu ya. Sehingga ya mengalami kebiruan begitu ya. Muka saya mengalami kebiruan, saya juga mengalami kebiruan karena posisinya malam kan, malam hujan rintik-rintik, dingin gitu ya. Saya pun juga sarapannya tidak bagus lah, sarapannya makanya tidak bagus, kondisinya membiru. Sehingga pada saat itu saya pikir ya karena biru dan ya kalau kata ahli medis ya antara hidup dan mati lah. Saya merasakannya kayak hidup dan mati, dan itu tuh malam banget, tertidur di samping sungai begitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya sama panitia yang lain udah aja dibawa pulang ke tenda pakai ambulan mobil gunung begitu ya. Sehingga di sana terdapat apa ya? Hidup itu ya antara kematian dan hidup itu ya berdampingan begitu. Nah, nggak ada yang tahu gitu. Masya Allah. Gitu. Nggak ada yang tahu. Saya beberapa kali kayak berada di pinggir jurang gitu ya. Karena saat itu juga ya kalau sudah membiru itu ya nggak tahu sih, nggak terlalu parah atau enggak, karena saya nggak lihat cuman kan ada dokter jaga juga gitu. Ketika di pasar itu ada dokter, karena memang kita ada dokter. Ya makanya saya ingin apa ya, kematian itu selalu menghantui gitu. Kematian itu selalu menghantui, apalagi kalau ketiga malam itu merenung gitu ya. Buat apa kita hidup gitu ya. Mau ngejar kekayaan pun juga tidak sekaya Fir'aun gitu ya. Tidak sekaya Korun gitu ya. Mau ngejar jabatan tidak setinggi Fir'aun. Mau secerdas apapun juga tidak secerdas Hammam gitu ya. Ya apa sih gitu ya, harta yang paling berharga ya. Saya ingin kembali kepada Allah itu dengan jiwa yang tenang, mutmainnah gitu ya. Jadi ini ya misalnya mutmainnah, jiwa yang tenang. Karena ya makanya itu juga menjadi memotivasi saya untuk bermanfaat bagi banyak orang. Awalnya saya ketika habis kuliah itu kan stop tuh dari stop apa ya istilahnya, stop dari organisasi dan sebagainya karena sampai gitu ya. Tapi pikir-pikir lagi, jika besok mati saya apa yang bisa saya banggakan kepada Allah gitu ya. Wow. Luar biasa book lovers. Langsung saya merenung nih. Iya ya, apa yang saya kejar ya. Kalau kita kejar kekayaan juga nggak mungkin bisa ngalahin Korun juga ya. Kejar jabatan nggak mungkin bisa ngalahin Firaun. Masya Allah. Pak ditambah tampar. Ya karena
Ya, jujur aja saya jadi curhat ya. Jadi memang lagi fase-fase sedang menyelesaikan banyak hal gitu ya. Nih, apa Kang Aziz mengingatkan saya tentang back to earth ya, kembali ke bumi. Dan juga kembali ke Allah tentunya ya. Masya Allah. Kang Aziz, nanti di naskahnya ini menarik banget ya. Nanti saya akan bahas dan juga sekalian closingnya dong ya. Closingnya nanti Kang Aziz jelasin tentang esensi dari naskah Kang Aziz dan apa hubungannya dengan jiwa yang tenang. Nah, gitu ya Kang Aziz ya. Sekarang saya pengen ke narasumber yang pertama lagi, Bu Hauli. Oke. Bu dokter, Bu dokter. Sebenarnya dokter atau magister beda ya, Bu ya, tapi tetap dipanggil Bu dokter ya? Iya, tetap. Oh gitu, Masya Allah. Bu, eh serius dikit. Oh tadi belum serius, serius tadi sudah serius juga. Kan intinya dari jiwa yang tenang dan naskah Bu Hauli itu kan artinya kita perlu taat ya. Taat dan sebagai sosok seorang istri berarti taatnya kepada suami. Sebagai seorang anak taatnya sama orang tua gitu ya. Dan kita sebagai hamba otomatis taatnya kepada Khalik ya, kepada Tuhan kita Allah SWT. Nah, bicara tentang taat ini, nah ini di naskahnya Bu Holly, Book Lovers, ini keren banget ya. Jadi ada langkah-langkah bagaimana bisa taat ya. Rumusnya SKS. Ini bukan sistem kebut semalam ya guys ya. Jadi ya saya kasih tahu apa kepanjangannya. Kasih tahu nggak ya? Nanti nggak penasaran. Oh ini aja deh, K-nya dulu aja, K-nya ya, biar nanti penasaran. K itu adalah kenali diri. Nah, kenapa sih kok kenali diri nih? Karena sama-sama praktisi nih ceritanya. Praktisi talent mapping. Nah, Bu Holly, kenapa kok dalam konteks taat itu Bu Holly memasukkan unsur kenali diri? Apa yang ingin Ibu sampaikan soal ini, Bu? Jadi apa ya? Kalau kenali diri itu saya pernah baca ya, mungkin hadis atau apa gitu ya, patahnya seperti apa. Jadi dikatakan kalau kita mengenali diri, berarti kita lebih mudah mengenal Allah gitu. Masya Allah. Nah, jadi karena kita ini kan hambanya Allah gitu ya, ciptaan Allah. Jadi Allah itu ada namanya ya 99 Asmaul Husna. Jadi katanya seperti itu. Berdasarkan yang saya baca literasi, ketika kita mengenal diri kita akan lebih mudah mengenal Allah. Karena kita tuh kasih sayang Allah. Kita itu adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah gitu. Jadi oleh karena itu saya sangat tertarik mencari tools yang bisa mengenali diri. Jadi ada beberapa tools, salah satunya itu adalah talent mapping, ada Stephen gitu. Jadi saya berharap saya bisa mengenali diri saya gitu. Jadi ketika saya mengenal diri saya akan mudah menerima diri saya apa adanya gitu ya. Saya lebih mudah bahagia karena ketika kita berharap orang mengenali kita itu kecewa gitu, Kang gitu. Berharap orang mulai membahagiakan kita itu pasti kecewa, karena ketika kita berharap kepada makhluk itu akan kecewa, tapi kalau kita berharap sama Allah kita pasti bahagia gitu sih. Masya Allah, luar biasa. Wow. Nah, kan tantangannya gini Bu Holly ya, kita nih ya, kita generasi era sekarang gitu ya, untuk mengenal, misalnya nggak tahu lah tools talent mapping, nggak tahu tools Stephen dan sebagainya gitu ya. Mengenali diri itu kan sesuatu hal yang buat mereka itu jauh dari harapan, jauh dari realita. Gitu. Mereka nggak tahu gimana cara mengenali diri. Dan petuah-petuah bijak dan orang-orang yang sudah yang mereka pakar di bidangnya juga menyarankan untuk kamu mengenali diri kamu, mengenali potensi kamu. Tapi bicara tentang bagaimana caranya kan juga nggak mudah juga ya, ketika dia nggak tahu toolsnya tuh, ya nggak tahu toolsnya. Kalau menurut Bu Holly nih, Bu Holly kan berarti udah magister, berarti pendidikannya kan jauh dibandingin saya ya, di atas saya lah ya. Yang saya cermati ya, justru malah beberapa anak yang mereka nggak tahu dirinya, karena mereka di pendidikan itu kan, di sekolah itu kan semua sama gitu ya, nggak tahu keunikan dan sebagainya. Nah itu kalau misalnya buat mereka tuh apa saran
Bu Holly itu supaya mereka bisa mengenali diri? Kebetulan saya gini ya Kang ya, apa ya, memang istilah belajar gitu juga ya Kang. Jadi sebenarnya ketika apa ya, ketika seseorang tidak mengenali dirinya itu dia tidak bisa apa ya, tidak bisa eh, memaksimalkan apa yang dia bisa gitu. Memaksimalkan apa yang dia bisa, karena sebenarnya seperti kata apa Mas Aziz tadi, kita tuh jadi pribadi yang bermanfaat gitu ya. Nggak mesti ya, nggak mesti pintar, nggak mesti punya uang kayak gitu, tapi apapun yang bisa kita lakukan, yang kira-kira itu kita enjoy, mudah kita lakukan, ya bisa membahagiakan kita dan bisa bermanfaat dan berdampak kepada orang lain, kita lakukan gitu. Jadi jangan menyesal jadi orang yang baik gitu ya Kang. Jadi baik itu kan makna sederhananya adalah kita tidak menzalimi orang lain gitu dengan ya apapun yang bisa kita lakukan gitu. Jadi segala sesuatu yang sering kita lakukan, yang bahagia kita lakukan itu adalah bakat apa ya, potensi kekuatan kita gitu ya Kang ya gitu. Tapi bukan berarti ketika kelemahan itu kita gini, ada sebagian orang nggak mau melakukan pemeriksaan apa namanya, terus tadi itu nanti kan ketahuan kelemahan aku gitu. Padahal mindsetnya ketika kita tahu kelemahan diri kita akan mudah berkolaborasi dengan orang yang punya kekuatan apa namanya itu yang kita lemah, kita cari teman yang dia kuat gitu. Jadi saling berkolaborasi untuk bersinergi gitu Kak. Wow. Dan ini yang luput ya mungkin dari konsep apa ya, konsep kita belajar mungkin kali ya. Jadi dengan kelemahan kita seolah-olah nggak berdaya, padahal kelemahan itu justru kita supaya tahu agar bisa berkolaborasi gitu ya Bu Holly ya. Dan memang ada hubungannya akhirnya Bu Holly ya antara mengenali diri, ketaatan sama jiwa yang tenang ya. Ketika dia tahu potensinya, dia tahu kenal dirinya, otomatis lebih tenang dibandingkan orang-orang yang nggak tahu dirinya gitu ya Bu Holly ya. Iya, karena menurut saya ketika kita mengenali diri kita kan tahu kekuatan kita di mana gitu ya Kang. Jadi kita bisa fokus mengambil mana peran yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi kita fokus gitu Kang, fokus dengan kekuatan kita gitu ya. Kan kata Rasulullah gitu, lakukan amal ibadah yang rutin walaupun itu kecil gitu, tapi itu rutin kita lakukan. Yang penting kan kita istiqomah ya Kang gitu. Jadi itu memudahkan kita untuk apa ya, taat gitu kan. Maksudnya kalau apa namanya beribadah itu kan ya seperti itu gitu ya, harus continue gitu. Jadi kita fokus gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu potensi kita tidak kenal diri kita bingung apa sih yang mesti aku lakukan gitu yang membahagiakan. Karena pilihan amal itu banyak gitu. Tapi kan nggak semua amal itu bisa kita lakukan. Ada memang amal-amalan yang gue banget gitu kan. Yes, amalan yang gue banget, keren banget gitu ya. Nah, Bu Holly dan faktanya memang ya ya saya qadarullahnya kemarin diberikan kesempatan untuk keliling sejauh barat tuh, ngisi training tentang mengenal diri ya, tentang jangan salah jurusan. Fakta yang saya temukan, hampir sebagian yang saya temui di Jawa Barat itu kan saya tanya, siapa yang tahu kekuatannya? Wah, yang acung tuh sedikit Bu Holly. Siapa yang tahu kelemahannya? Wow, banyak. Siapa yang bingung sama kekuatannya? Wow, banyak gitu. Dan itu kayak apa ya Bu ya? Kayak di setiap kota di Jawa Barat itu sama semua kan, kalau misalnya masa nggak ada sih satu kota yang siapa yang tahu kekuatannya banyak, yang tahu kelemahannya sedikit? Nggak ada Bu, satu pun nggak ada. Artinya apa ya? Artinya apa ya? Artinya ada, kalau buat saya nih, ini ekstrimnya ya, ada desain tertentu yang membuat orang nggak kenal dirinya gitu. Ketika nggak kenal dirinya, dia nggak tenang kan. Mau kerja nggak sesuai dengan potensinya nggak tenang gitu ya Bu Holly ya. Mau beramal tadi nggak sesuai dengan dirinya juga, ya nggak istiqomah ujungnya gitu ya Bu Holly ya. Iya betul. Wow, guys, book lovers, makanya tuh ya, kenali diri kamu. Di mana ya? Nggak boleh iklan ya. Oke, Bu Holly, keren banget. Jadi intinya bahwa ternyata memang dalam proses ketaatan itu ya ada unsur yang namanya kenali diri. Dua lagi apa Kang? SKS itu. Makanya baca bukunya ya, baca dan miliki bukunya Jiwa yang Tenang. Insya Allah ya, bakalan dapat banyak hikmah di sana. Oke Bu Holly, sekarang saya ke Tehnu. Oke, Masya Allah, luar biasa. Itu
narasumbernya tiga-tiga keren-keren semua. Aduh. Nah, Teh Nu, ini wah, heboh siapa? Kang Mufti suaranya itu tadi barusan hilang sedikit. Hilang ya? Masih suara saya gimana? Udah oke belum? Ya, sekarang udah jalan. Oh, siap, paham. Alhamdulillah. Nah, Tenu, ini kan naskah Tenu itu kan menarik ya, tentang untuk anak mama yang pemberani, dan naskahnya menjelaskan dikisahkan anak pertama. Nah, ini menarik ya teman-teman semua ya. Di sini di naskahnya Tenu itu bicara kisah tentang anak pertamanya, anak keduanya lahir ya. Jadi ya malum ya, saya paham kalau seorang istri emosinya kan naik turun tuh. Ya, gitu ya. Ya, saya punya istri juga gitu ya, hampir sama. Gitu ya. Nah, dan menariknya, Bu Klopo, ada sebuah ucapan gitu ya dari anaknya, maafin mama kok, gitu ya. Itu Iya. Sedih banget. Gimana perasaannya? Itu sedih banget. Jadi apa ya? Saya tuh orang yang sebelumnya orang yang tenang banget. Sebelumnya tuh tenang banget. Pas anak kedua tuh bisa jadi gitu ya. Kenapa ya? Masya Allah, aduh. Tanya harus sama banyak yang belajar kasih nih. malam ya. Makanya kalau sekarang sih alhamdulillah udah mulai yang tadi udah mulai memaafkan diri sendiri. Ya pertama emang harus maafin diri sendiri dulu. Akhirnya itu sedih banget lah kalau udah anakku yang bilang kayak gitu. Jadinya gimana ya? Ya pasti seorang ibu meleleh tuh ya pasti ya Tenu ya. Ketika seorang anak ngomong kayak gitu. Sangat, iya. Apalagi kitanya yang apa ya udah macem-macem gitu, misalnya kan apa ya, sebenarnya mulai dari hamil, melahirkan, itu kan hormon ibu hamil dan melahirkan itu kan naik turun kan gitu kan, itu tuh nah itu yang bikin kesian gitu, apalagi kan yang biasanya cuma sendirian kan anak pertama tuh akhirnya hadir ke adik, itu kayaknya dia kan ngerasanya tuh beda gitu, dia tuh kayak ngerasa tersisihkan, walaupun alhamdulillah sih mudah-mudahan enggak gitu ya, aja memang berusaha biar enggak kayak gitu, gimana sih gitu ya kan, aduh ya Allah memang harus banyak belajar nih, Masya Allah. Kalau Tenu sendiri nih, yang kan pasti kan setiap kisah memiliki hikmahnya masing-masing ya Tenu ya. Dan Tenu dijelaskan di situ kisah tentang ya itu yang paling meleleh buat seorang ibu ketika seorang anak bilang seperti itu, aku maafin mama kok gitu. Itu luar biasa. Saya aja sebagai seorang ayah juga meleleh juga gitu. Iya. Nah, ya kan namanya anak tuh kan apa maksudnya dipotong. Maksudnya anak tuh kan apa rasa sayangnya itu nggak beda sama kita sama teman gitu, misalnya teman ada maunya bisa jadi baik, kalau anak tuh nggak ada apa ya, nggak ada syarat gitu, tanpa syarat gitu cintanya tuh gitu, Masya Allahnya tuh gitu, kita tuh ngerasanya, nah bersyukurnya tuh itu sih Kang. Gitu. Dan memiliki jiwa yang tenang itu sebenarnya bagi seorang ibu membantu ya Tenu ya. Dan memang bukan harus ya, perlu kita menjadi sosok ibu atau ayah yang tenang. Begitu ya Tenu ya. Ya banget. Karena itu terasa sih. Betul, karena terkait vibrasi juga ya Tenu ya. Vibrasi, iya. Nah, kalau misalnya kitanya tenang, anaknya juga tenang, itu tuh kasihan sih kalau misalnya kitanya tantrum ya. Maknya tantrum, itu anak-anak tuh di sekolah kan kasihan kan gitu, dia udah mah di sekolah tuh pasti mereka berat gitu kan, di hari-hari mereka, belum di rumah mamanya tantrum gitu kan, kasihan banget kan. Tapi mudah-mudahan sih tidak berlangsung lama ya. Nah, book lover tuh ya insya Allah ya, yang sudah punya anak gitu ya. Karena memang vibrasi itu menentukan sih ya, apa yang kita rasakan itu juga bisa mengalirkan rasa itu kepada anak-anak, bahkan di sekeliling kita gitu. Misalnya kalau seorang ibu lagi bete gitu ya, terus marah-marah misalnya gitu ya, terus
suaminya datang. Nah, itu biasanya ikut marah-marah juga pas masuk ke itu, wah, ini vibrasinya lagi nggak enak nih. Jadi emang Iya, iya. jadi jiwa yang tenang tuh jadi sebuah keharusan ya, dan jadi tujuan kita sebenarnya. Wahai jiwa yang tenang tuh luar biasa. Wow, kalau buat Tenu sendiri ada langkah-langkah tertentu nggak ketika, nah ini kan pasti book lovers ada nih yang mungkin sama kisahnya sama Tenu. Ya, sharing dong, mungkin Tenu ada tips-tips bagaimana ketika lagi emosinya memuncak terus bisa Iya, iya. gitu Tenu. Ya, ya pasti banyak yang relate ya. Misalnya ya yang ibu berapa anak, atau misalnya kan orang tuh sabar tuh bisa jadi misalnya dari hamil udah nggak sabar, anak kedua anak pertama udah nggak sabar, ada misalnya yang baru nggak sabar itu kalau udah anaknya banyak baru nggak sabar ya. Kalau saya mungkin di anak kedua baru kerasanya gitu ya. Nah kalau saya tuh misalnya udah mulai aduh gimana nih gitu ya, itu biasanya nyari-nyari kajian Kang yang menyemangati gitu. Misalnya udah aku lagi istilahnya futur lah ya, cari kajian. Makanya sebenarnya ikutan Hahima juga nih, organisasi muslimahan nih baru-baru tahun lalu lah. Itu tuh Masya Allah gitu, ketemu sama teman-teman muslimah di Jepang gitu yang banyak pengalamannya juga gitu. Akhirnya ya jadi kayak saling menguatkan ya gitu. Apalagi kan kita tuh di muslim minoritas gitu kan di sini, yang benar-benar gimana menguatkan anak, akidahnya mereka, imannya mereka tuh aduh ini deh challenging lah Kang. Oh, udah masuk negeri orang gitu ya. Minoritas muslimnya, terus tetap bisa harus menguatkan keluarganya, luar biasa. Wow. Terakhir dong Tenu, apa bedanya sih mendidik anak di Jepang sama di Indonesia? Sama aja kali ya? Atau Nggak, ada? belum pernah tuh ya kalau di Indonesia ya. Oh, Cuma belum mungkin pernah ya? belum Iya. pernah kalau di Indonesia. Karena memang anak-anak dua-duanya lahir di sini Kang. Oke. Jadi dulu tuh lagi menikah tuh mungkin LDR setahunan, jadi tinggal di Jepang, lahir di Jepang dua-duanya di sini. Jadi memang belum pernah ngerasain di Indonesia kayak gimana. Cuma mungkin kayaknya mah pilih herang panon gitu mungkin ya. Karena mungkin kan nggak pada kenal kiri kanan. Mungkin kalau saya tuh biar orangnya nanti lovers nanti yang tadi bukan orang Sunda. kalau saya ini orangnya overthinking ya, orang itu overthinkingan kalau ada apa-apa tuh, kalau misalnya ada yang komentarin anak apa suka jadi kepikiran gitu ya. Kalau di sini tuh memang bertetangga tapi nggak seperhatian di Indonesia lah gitu ya. Kan misalkan perhatiannya too much ya, misalnya teh apa gitu di komentar apa. Oh di sini ya udah ini Masing-masing ya? benar-benar masing-masing benar-benar ya anak aku lah gitu. Jadi memang benar-benar dikasih perhatian itu di sekolah aja. Itu pun di sekolah juga dia ngasih batasan juga, kayak misalnya di sekolah ya aku bilang gurunya kalau saya punya apa ya namanya, nilai-nilai di kehidupan karena saya muslim gitu, dan mereka menghormati itu gitu. Jadi benar-benar my rules aja, anak aku tuh ya udah rules aku aja gitu. Benar-benar alhamdulillahnya ya itu mungkin perbedaannya. Masya Allah. Nah, itu di Jepang ada yang ini nggak, ibu-ibu ngegosip di sama tukang sayur itu ada nggak Tenu? Pada sibuk kayaknya Ada ibu-ibunya di sibuk sini. ya? Sibuk. Kalau Indonesia kan Boro-boro bikin tukang orang sayur. lain. Boro-boro ngomongin orang lain ya. Sibuk. Orang tuh pada sibuk banget sama itu. Mungkin kalau ngobrol tuh mungkin ibu-ibu di sekolah gitu ya. Nah, itu juga kayaknya ngobrolnya juga misalnya ya yang misalnya sekarang lagi dihadapi, misalnya gimana, udah persiapan apa aja yang kayak gitu-gitu. Kayak kemarin nih misalnya anak aku tahun ini mau sekolah, udah beli tas belum, kan pas yang Nobita tau nggak tuh Kang? Nah yang kayak gitu udah beli belum ya? Apa yang standar gitu aja sih paling ngobrol-ngobrolnya. Kirain ada gosip-gosip di sana ya, enggak ya di sana ya, sibuk ya. Tenu terakhir. Boleh. Coba dong sebutin bahasa Jepangnya. Lagi promosi nih di buku nih. Gini, Tenu bilang gini. Nggak bisa, aku mah bahasa Jepang. Oh nggak bisa, terus gimana?
Di sana gimana Teh Nur? Bahasa Jepang. Jangan panjang-panjang atuh Kang. Kalau saya tuh ya ini aja yang Yasashi Nihongo aja yang sehari-hari aja gitu. Gini, simpel. Jangan asal Simpel susah. gini. Teman-teman beli buku Jiwa yang Tenang ya, gitu aja. Pakai bahasa Jepang. Aduh gimana ya Kang? Aku tuh nggak bisa tahu nggak? Bisa ya. Teman-teman beli buku ini ya gitu. Beli buku ini ya bahasa Jepang. Beli buku ini koko apa ya? Aduh harus ditulisnya Kang, maaf. Gitu, siapa? Gak apa-apa. Soalnya memang masih belajar. Aku di Fahima tuh lagi belajar bahasa Jepang. Oke. Kang susah banget nih bahasa Jepang, ya Allah maaf ya. Emang susah banget sih. Dulu saya Iya. Oke, makasih Tendu, luar biasa. Jadi ternyata memang jiwa yang tenang bagi seorang ibu itu ternyata membantu karena vibrasi itu, guys. Ya, vibrasi itu menular. Ya, frekuensi itu menular. Jadi ketika kita nggak tenang, kita marah-marah, ternyata anak juga ikut seperti itu. Iya, betul. Atas inspirasi Ya. banget, keren banget. Iya. Saya terakhir. Barusan tuh menolak karena takut salah Kang ya, punten ya. Nanti malu sama yang lebih pinter maksudnya gitu. Gak apa-apa. Nah, pede. Kalau sama saya saya percaya aja. Tendu ngomong apa juga saya percaya aja, orang nggak ngerti. Nah itu tuh malu tuh, nanti ada yang ngerti. Wah salah nih bahasa Jepangnya, aduh tuh malu nanti. Siap Tendu, terima kasih. Oke, sekarang saya ke Kang Aziz. Kang Aziz, apa sih Kang Aziz harapan terbesar buat pembaca, buat book lovers nih, ketika kan Kang Aziz nih yang nelurin buku antologi ini dengan tema jiwa yang tenang. Harapan terbesar Kang Aziz apa ya? Ya, harapan terbesarnya saya coba bacain bukunya aja. Jiwa yang Tenang adalah sebuah buku yang membahas tentang bagaimana mempertahankan kestabilan emosi dan menemukan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini memaparkan teknik dan strategi untuk membantu pembaca mengatasi tekanan dan membuat mereka merasa lebih damai dan tenang. Melalui bimbingan praktis dan contoh-contoh kasus yang dapat dipahami, buku ini membantu pembaca mengatasi stres dan kecemasan sehingga mereka bisa hidup lebih bebas dan bahagia. Ini adalah buku bagi mereka yang ingin memperbaiki hidup mereka dan memelihara keseimbangan emosi. Dari teknik meditasi hingga tip-tip hidup sehat. Jiwa yang Tenang memberikan solusi yang efektif dan mudah dilakukan untuk membuat hidup lebih tenang dan nyaman. Bagi siapapun para pembaca yang ingin hidupnya lebih tenang, lebih enjoy, dan kenal dengan Allah, sang pemilik ketenangan, belilah buku ini dengan harga yang terjangkau. Masya Allah, bravo, keren guys. Nah, penasaran kan? Buku ini kayak gimana isinya? Itu baru 3 narasumber guys. Itu juga belum kita bahas semuanya. Semua konkret, semuanya ada di buku Jiwa yang Tenang. Makanya segera miliki buku Jiwa yang Tenang. Nah, Kang Aziz terakhir nih. Wah, langsung ditembak terakhir ya. Tapi ini menarik ya Kang Aziz ya. Saya jujur aja, saya kan juga ikut nulis nih. Book Lover saya ikut nulis juga di sini loh. Waktu itu ketika saya nulis, saya sempat mikir gitu ya, jiwa yang tenang. Saya sempat ngeheng Kang Aziz. Biasanya kan kalau saya buku antologi itu kan, oh langsung dapat ide. Ini saya sempat jeda ya berapa jam ya, sejam 2 jam lah. Saya mikir gitu. Ini mau ke arah mana gitu ya. Nah, karena gini Kang Aziz, kita mungkin ya belum terbiasa membahas tentang ketenangan gitu ya. Kan di dunia era informasi ini semua serba kayaknya gini, sibuk itu keren gitu. Sibuk itu keren, terus deadline itu keren gitu ya. Tapi kan banyak orang-orang di luar sana yang mereka lupa bahwa ketika mereka sibuk, mereka mengejar target-target tertentu, akhirnya hatinya kecenderungannya justru malah nggak tenang gitu Kang Aziz. Ya, dan ya termasuk saya. Saya jujur aja gitu ya. Jadi wah luar biasa gitu. Dan ternyata buku ini menyadarkan saya bahwa jiwa yang tenang itu sangat luar biasa efeknya kita buat dalam kehidupan kita, stres, tekanan dan sebagainya. Nah, kalau Kang Aziz sendiri nih, saran buat orang-orang yang sekarang eranya seperti itu, informasi yang kayaknya tuh
ya bahkan kemarin pas pandemi ya, ketika WFH itu kan, ya seolah-olah WFH itu dengan orang bekerja kayaknya bisa lebih tenang deh. Ternyata enggak. Saya pernah ya, kalau saya kan ya kerja selalu di rumah ya. Saya banyak cerita tuh. Kerja di rumah bukannya tenang, malah pas lagi kerja ada anak, ada ini, ada itu. Terus jemuran tiba-tiba hujan gitu ya, diangkat dulu gitu. Nah, kalau saran Kang Aziz nih, saran Kang Aziz buat orang-orang yang mungkin mereka kecenderungannya itu ya tidak kurang untuk bisa tenang jiwanya. Apa yang harus dilakukan Kang Aziz? Ya, satu hal yang harus dilakukan adalah yaitu balik kenali diri kita sendiri, kenali kemampuan kita, kenali siapa diri kita, untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan hidup. Yes. Karena kalau barang siapa yang kenal dengan dirinya, insya Allah akan kenal dengan Tuhannya, dengan itu yang pertama. Jadi kenali dulu apa yang bisa kita lakukan, apa yang potensi, kelebihan, kekurangan. Nah, yang kedua adalah kita tahu kebutuhan kita. Karena gini, produktif, kerja keras, ya, sibuk dan lain sebagainya, semua itu ada proporsinya. Semua ada waktunya. Kita nggak bisa kerja dari pagi sampai malam tanpa makan, nggak bisa. Jadi harus ada waktu istirahat. Kita juga nggak bisa kalau misalkan berangkat subuh, pulang malam, keluarga ditinggalkan, tapi dalam keadaan kacau balau. Semua itu ada proporsinya. Jadi dari siapapun hidupnya tenang. Yang kedua adalah lakukan apapun itu sesuai dengan proporsinya. Kalau waktunya istirahat, silakan istirahat. Kalau waktunya bekerja, silakan bekerja. Kalau waktunya ngurusin kantor, ngurusin kantor. Kalau ngurusin rumah, ya ngurusin rumah. Dan kalau waktunya urusin diri sendiri, me time, ya itu juga harus dilakukan. Karena apa? Kita terdiri dari 3 jenis. Pertama dari fisik, gitu ya, butuh makan, butuh istirahat. Dari jiwa, hati, dari ruh, gitu ya, kita butuh agama supaya jiwa kita tenang. Dan yang ketiga akal. Akal itu tentu butuh ilmu pengetahuan. Nah, kalau pengen tahu caranya gimana jiwa yang tenang, salah satunya adalah yaitu tahu proporsinya di mana. Tahu. Nah, yang ketiga adalah muhasabah. Muhasabah menjadi solusi yang paling efektif untuk membuat diri kita tenang. Karena apa? Dengan muhasabah adalah evaluasi. Jadi dalam konsep manajemen kreativitas, semua berawal dari niat, tujuan, visi misi, lalu organisir, lalu laksanakan, dan diakhiri dengan evaluasi. Bagi kita diri sendiri, evaluasilah diri kita di sepertiga malam terakhir. Untuk apa? Untuk menenangkan kembali apa yang menjadi kegundahan kita, apa yang menjadi kegalauan kita. Karena apa? Apapun yang tren hari ini tidak mesti kita tahu. Tidak semua tren harus kita tahu. Gitu ya. Karena ternyata kalaupun kita tahu tren itu, waktu kita habis untuk membaca tren itu sendiri, gitu ya. Jadi cukup mencari informasi yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jadi lakukan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang orang lain katakan. Karena itu juga jadi sumber masalah kalau kita terlalu mendengarkan apa menjadi omongan orang lain, hidup kita juga jadi tidak tenang. Nah, evaluasi diri kita, evaluasi diri kita, evaluasi istri kita, evaluasi anak-anak kita, gitu ya. Mana yang bisa diambil hikmahnya, mana yang bisa disinkronkan, mana yang bisa ditutupi, mana yang bisa diperbaiki. Insya Allah semuanya akan tenang lah. Karena saya pun juga masih belajar, saya belajar meluruskan niat, masih meluruskan niat bahwa semua apa yang saya lakukan adalah karena saya tuh belajar. Pekerjaan saya, ngasuh anak, terus ngasuh istri dan lain sebagainya, ngasuh masyarakat juga gitu ya, dengan program parenting gitu ya. Saya juga terus belajarnya. Itu adalah sesuatu yang penting. Yang kedua yaitu ada proporsinya gitu ya, ada proporsinya, ada bagian-bagiannya. Tidak semua hal harus kita kerjakan sendiri. Kalau bisa dibagikan pada orang lain, bagikan pada orang lain. Dan terakhir tetap kita harus evaluasi.
Sejauh mana keimanan kita kepada Allah, sejauh mana me time kita, sejauh mana hubungan kita dengan istri, sejauh mana hubungan kita dengan masyarakat. Tetap intinya sang pemilik jiwa adalah Allah, perbaiki diri dengan Allah. Insya Allah Allah yang akan memperbaiki diri kita. Allah yang akan memperbaiki diri kita, Allah yang akan memperbaiki diri kita. Karena apa? Satu-satunya yang bisa menyenangkan kita sang pemilik jiwa, sang penggenggam jiwa. Tidak orang lain, tidak diri kita, maka muhasabah itu adalah sesuatu yang penting. Gitu kan? Masya Allah, lengkap guys. Lengkap banget. Terima kasih Kang Aziz, ini inspirasinya dahsyat banget. Mind blowing banget gitu ya. Nah, jadi ternyata memang guys, jiwa yang tenang itu memang sangat diperlukan di era sekarang ya, di era internet, era teknologi gitu ya. Tadi menarik tuh ya, kita perlu melakukan suatu hal yang memang kita butuhkan, bukan dengan apa yang orang katakan gitu kan. Kita butuh apa ya lakukan itu, dan yang paling penting kita muhasabah terus sama Allah, terus evaluasi diri. Ya mungkin ada salah, ada khilaf, ada kekeliruan yang membuat akhirnya kita nggak tenang sama hal-hal yang mungkin jadi aktivitas kita atau hal yang kita lakukan. Wow, keren banget Kang Aziz. Terima kasih banyak, luar biasa. Sebagai penutup, saya ingin membacakan arti dari surat Al-Fajr ya, biar ini jadi sebuah semangat dari buku Jiwa yang Tenang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rasa puas, dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diridhoinya. Masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Wow, luar biasa. Yuk kita jadi jiwa yang tenang, bisa menjadi orang-orang yang Allah ridhoi dengan segala nikmat yang Allah udah berikan. Ujungnya, insya Allah kita sama-sama masuk ke surganya Allah. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Kang Aziz, terima kasih Bu Hauli, terima kasih Teh Nur, luar biasa. Inspirasinya hari ini keren banget ya. Insya Allah mudah-mudahan buku Jiwa yang Tenang ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, dan mungkin bisa jadi momentum buat para pembaca untuk ya bisa memastikan jiwanya selalu tenang insya Allah. Oke, luar biasa. Plus dong buat kita semua para book lovers, keren banget. Gimana, banyak hikmahnya ya? Banyak dong, masa enggak gitu ya. Nah, insya Allah silakan miliki buku Jiwa yang Tenang dan rasakan sensasi dan juga hikmah yang luar biasa dari para kontributor yang sudah menulis di buku ini. Terima kasih kepada narasumber. Saya tutup ya podcast Rubas Buku ini dalam judul buku Jiwa yang Tenang. Sukses buat teman-teman semua, para book lovers dan narasumber. Insya Allah bukunya bisa jadi inspirasi buat kita semua. Dan terus simak PSBB berikutnya. Insya Allah ada buku-buku yang menarik yang kita tampilkan dan kita bahas secara tuntas. Ya, bersama saya Kang Mufti, founder Buku Langit Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat book lovers. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Holly. Terima kasih Teh.